Dampak konser batal merembet kemana-mana. Penonton rugi karena tidak bisa menonton artis kesayangannya. Sementara vendor juga rugi sampai miliaran rupiah gara-gara ulah penonton yang ricu. Kalau sudah begini, siapa yang harus bertanggung jawab? Kita diskusi. Konser Guyon Waton di Pasar Kemis. Agak. Lagi ramai soal konser bernama Lentera Festival di Kabupaten Tangerang, Banten yang batal digelar. Nah, efeknya penonton kecewa hingga membakar dan merusak fasilitas konser. Diduga batalnya konser akibat penyelenggara belum menyelesaikan pembayaran artis yang diundang. Kok bisa? Kita diskusi. Suasana konser yang seharusnya menjadi tempat untuk hiburan berubah mencekam. Kobaran api membakar alat-alat konser. Bahkan ada juga yang mengambil kesempatan dalam kesempitan dengan menjarah peralatan. Pelaku pembakaran adalah penonton yang kecewa karena artis yang dinanti-nantikan tidak kunjung datang. Apalagi mereka sudah membayar hingga Rp135.000 untuk pembelian tiket. Dari jam 3. Dari jam 3 sore? Ya, saya sangat kecewa di sana. Bayar berapa sih Bang di konser tersebut Bang? Saya beli tiket tadi Rp135.000. Jadi dapat info dari pihak Guyon Watonnya karena masalah pembiayaan administrasinya karena belum lunas, jadi mereka berdua itu tidak bisa tampil di acara. Akibat kericuhan ini pihak penyelenggara pun akhirnya dipanggil polisi. Mereka diperiksa terkait dugaan adanya penggelapan uang konser yang menyebabkan sang artis tidak hadir. Ya, dari penyelenggara sudah 4 orang kami klarifikasi, tapi sebelum itu kami sudah melakukan upaya mediasi karena di dalam hal ini adalah pelaksanaan konser musik. Ya, mungkin dari setelah ini kami akan beberapa melakukan upaya-upaya kembali untuk membuat terang daripada suatu peristiwa. Buntut konser batal hingga penonton yang tidak bisa menahan emosinya ini jadi panjang. Kerugian bukan hanya penonton yang tidak bisa melihat artis kesayangannya tampil, tapi juga vendor karena ulah penonton yang malah merusak alat-alat konser. Perkiraan aja ya, kita kan belum hitung, belum dikalkulasikan berapa yang rusak ya. Mungkin hanya sekitaran di atas 500 juta lebih. Cuman untuk keseluruhan yang terbakar itu dari panggung, lighting, LED dan yang lainnya itu mungkin di atas 1,5 M ya. Saya pun akhirnya mengontak vendor lain dari acara konser Lentera Festival. Apakah para vendor ini mendapatkan ganti rugi dari kerugian alat-alat mereka yang rusak akibat kericuhan penonton? Prediksi malam itu sekitar 200-an. Tapi kan setelah sampai ke gudang, ke kantor, itu tetap Bang, saya minimkan bahwa barang-barang yang masih bisa terpakai, saya kanibalin terus. Dari 200 juta itu saya kurangin lagi. Untuk tuntutan saya, yang dua-duanya Bang, kalau untuk tuntutan saya, karena kan barang itu kan rental ya, sewa. Nah kalau sewa itu dari nominal harga sewa, aku taunya seperti perjanjian dari awal. Tapi kalau untuk kerusakan itu kalau memang dari faktor alam atau faktor konsleting dan segala macam dari itu barang, saya nggak minta ganti karena ini dari huru hara atau dari kerusakan massa yang memang dari awal kan kita fix masuk itu udah ada pertanggungjawaban dari mereka, dari klien saya lah, intinya dari klien saya. Jadi tetap saya minta untuk perbaikan. Dari barang saya berangkat bagus, ya pulang mesti harus bagus seperti saya berangkat tadi Bang. Kalau sudah seperti ini, siapa yang mau disalahkan? Tapi ini pendapat dari I.O. dan promotor yang sudah berpengalaman. Saya berbicara untuk saya pribadi sih, saya merasa bahwa penyelenggara itu ya harus bertanggung jawab ya gitu. Kalau promotor kan harus tanggung jawab gitu. Kami punya kewajiban kepada orang-orang ya itu harus dipenuhi gitu. Kalau dari kami, tapi saya juga tahu tentunya banyak yang nggak kayak begitu ya. Tetap harus dipenuhi lah yang namanya kewajiban-kewajiban seperti itu. Karena gimana pun juga harusnya kan ada kontraknya ya. Harusnya vendor-vendor itu kan juga berkontrak secara hukum yang sah. Nah itu kan juga sebenarnya menjadi dasar untuk bisa mengejar hak tersebut. Jadi pertanyaan, kenapa bisa ada I.O. yang sudah gembar-gembor artis sampai jual tiketnya kok ternyata batal? Apakah semudah itu perizinan mereka untuk membuat konser? Ternyata kalau sesuai dan benar, ada banyak tahapan. Mulai dari izin venue, rekomendasi dari lingkungan, Satpol PP,
polisi hingga TNI, sampai rekomendasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Tidak lupa juga BNPB, Damkar, dan harus juga menyiapkan tim medis. Mungkin secara perizinan sudah oke, tapi bisa jadi batalnya konser ini gara-gara pihak penyelenggara yang kurang matang dalam membuat acara. Kalau misalnya memang tidak siap rugi, jadi udah pegang uang nih, terus udah gitu kayak nggak cukup nih gitu, tapi kayak nggak bisa dilaksanain, ya udah bilang aja nggak bisa gitu loh. Karena menurut saya ini bisa terjadi banyak hal yang saya sering lihat ya. Kadang-kadang tetap paksa untuk dilakukan, yaudah deh karena nggak bisa jalan juga ya udah uangnya dibawa kabur misalnya, atau misalnya nggak mau rugi jadi ya udah nggak dilaksanakan. Nah itu sih sebenarnya yang menurut saya harusnya sih sebaiknya jangan ya. Yang bisa dihindari adalah memang planning sebaik mungkin, baik dari sisi promosi supaya mendapatkan penonton yang sesuai harapan, dan juga dari sisi financial cash flow dan sebagainya. Kasus konser batal bukan kali ini saja. Pada tahun 2023 konser Bring Me The Horizon juga berhenti di tengah acara. Saat itu pihak penyelenggara mengumumkan harus menghentikan konser karena persoalan stage. Penonton pun naik ke atas panggung dan meluapkan emosinya. Gara-gara kasus ini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno berencana untuk membuat sertifikasi promotor berlandaskan digitalisasi. Ya, bikin penonton kecewa lah, udah bayar-bayar gitu, mahal-mahal kan udah jauh-jauh juga. Mungkin ada yang dari luar kota buat bela-belain nonton kayak gitu ya, mungkin kecewa sih. Sebenarnya sedih sih ya, mereka penonton kecewa karena kan sudah bayar. Tapi akan lebih baik lagi kalau penonton itu bijak. Tidak seharusnya mereka membakar seenaknya seperti itu, karena tidak hanya mereka juga yang jadi korban. Setelah itu juga, setelah dibakar, banyak juga yang menjadi korban, eventnya, IO-nya gitu kan, vendornya juga. Kan sempat ada kebakaran juga ya, kericuan itu kan. Menurut saya gak usah sampai gitu kan, kayak kasihan vendor-vendor yang ada alat yang dibawa kan, kayak mic, terus kayak pagar penghalang itu ya, dan ya kasihan aja sih. Indonesia dikenal sebagai negara dengan jumlah penikmat musik yang sangat besar, mau itu dari musisi luar negeri maupun yang lokal dalam negeri. Menyadari besarnya pangsa pasar konser musik, Presiden Jokowi pada 24 Juni kemarin sampai meresmikan peluncuran digitalisasi izin penyelenggaraan event. Padahal event di Indonesia itu setiap tahun, sekarang sebelum pandemi itu ada 4.000 event kurang lebih. Sekarang 3.700 event. Jadi sekali lagi, ini sudah saya kejar-kejar lama, saya sangat mengapresiasi, sangat menghargai. Sekarang sudah ada OSS untuk penyelenggaraan event. Tapi juga akan saya ikuti terus, akan saya cek terus. Nah, sudah sampai dibentuk khusus kayak begini, harusnya penyelenggaraan event bisa lebih baik lagi. Jangan sampai kejadian seperti yang di Lentera Festival berulang. Peristiwanya jadi viral, lalu mempengaruhi pihak luar khususnya yang mau join ke penyelenggaraan event di tanah air. Saya Nabila Biasa, terima kasih sudah nemenin diskusi.